Malam itu, pintu rumah kayu tua di kampung pinggiran Bandung tertutup dengan suara yang menggema keras tepat di depan wajah Adi yang baru berusia 14 tahun. "Kamu bukan anakku lagi. Pergi dari sini, dasar anak sesat," teriak ayahnya dengan suara penuh amarah yang masih terngiang di telinga Adi, sementara ibunya hanya berdiri diam di belakang dengan air mata mengalir tanpa berani membuka mulut. Adi berdiri membeku, tas kecil berisi baju dan buku pelajaran tergantung di bahunya, tubuhnya gemetar karena hujan deras yang mulai turun. Semuanya bermula dari surat kecil yang ayahnya temukan di laci meja sekolahnya, surat dari teman sekelas yang berisi kata-kata polos tentang perasaan suka yang tidak biasa. Ayahnya, seorang guru agama di masjid kampung, langsung memanggil Adi ke ruang tamu malam itu. "Kamu suka sesama jenis? Kamu ingin hancurkan kehormatan keluarga ini," bentak ayahnya sambil memukul meja hingga gelas pecah. Adi mencoba menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa sejak kecil ia merasa berbeda, bahwa melihat teman laki-laki membuat hatinya berdegup lebih kencang daripada melihat perempuan. Malam itu, ayahnya mendorongnya keluar pintu tanpa memberi kesempatan membawa lebih banyak barang. Adi berjalan sendirian di jalan tanah berlumpur, angin malam menusuk tulangnya. Ia tidak tahu harus kemana. Rumah tetangga sudah tutup, dan ia takut kalau ayahnya mengejar. Di kepalanya hanya berputar kata-kata, "Kamu bukan anakku lagi." Apakah ini akhir dari segalanya? Adi duduk di bawah pohon mangga pinggir jalan, menangis tanpa suara sambil memeluk lutut. Ia ingat wajah ibunya yang hanya diam, saudara-saudaranya yang sudah tidur tanpa tahu apa yang terjadi. Besok pagi, Adi naik kereta ekonomi menuju Jakarta dengan uang saku terakhir yang ia simpan di kaus kaki. Perjalanan 3 jam terasa seperti selamanya. Di stasiun Gambir, ia turun dengan perut kosong dan hati yang lebih kosong lagi. Kota besar itu menyambutnya dengan lampu-lampu neon yang berkedip, tapi bagi Adi semuanya terasa asing dan menakutkan. Ia berjalan tanpa tujuan, melewati pedagang kaki lima yang mulai tutup. Malam pertama di Jakarta, Adi tidur di bangku taman dekat Monas, tubuhnya menggigil karena dingin. Ia memikirkan masa kecilnya di kampung, bermain bola dengan teman-teman, sholat berjamaah di masjid bersama ayah. Sekarang semuanya hilang hanya karena ia berbeda. "Kenapa Tuhan menciptakan aku seperti ini kalau akhirnya aku harus menderita?" gumamnya dalam hati. Pagi harinya, seorang tukang parkir kasihan memberinya roti dan segelas teh. "Anak muda, kamu lari dari rumah ya? Hati-hati di sini, banyak yang jahat," kata pria itu. Adi mengangguk sambil menahan air mata. Ia mulai mencari pekerjaan apa saja, membersihkan mobil, menjajakan koran, apapun untuk bertahan. Setiap malam, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia pantas hidup. Identitasnya yang baru ia sadari terasa seperti beban berat yang tidak bisa ia buang. Di tengah keramaian Jakarta, Adi merasa paling sendirian di dunia ini. Tapi di balik kesedihan itu, ada api kecil yang mulai menyala, api untuk bertahan hidup dan membuktikan bahwa ia bukan sampah seperti kata ayahnya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam rutinitas yang melelahkan. Adi tidur di masjid kecil dekat pasar, mandi di sumur umum, dan makan sekali sehari. Ia belajar cepat bahwa kota ini tidak memakan kelemahan. Suatu malam, saat ia sedang duduk di trotoar, seorang pria paruh baya mendekatinya. "Kamu kelihatan lapar, nak. Mau ikut saya makan?" tanya pria itu dengan suara lembut. Adi ragu, tapi perutnya lebih kuat dari ketakutan. Itulah awal pertemuannya dengan Pak Rudi, orang yang nanti akan mengubah hidupnya selamanya. Pak Rudi membawa Adi ke warung kecilnya di pinggir jalan, memberi tempat tidur di belakang dapur. "Kamu boleh tinggal di sini, tapi harus kerja keras. Tidak ada yang gratis di dunia ini," kata Pak Rudi sambil tersenyum. Adi tidak tahu saat itu bahwa Pak Rudi juga pernah mengalami hal serupa. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah diusir, Adi tidur dengan perut kenyang.
Tapi di dalam hatinya, luka masih menganga lebar. Ia bertanya-tanya, apakah suatu hari ia bisa pulang dan ayahnya akan memeluknya lagi. Pagi berikutnya di warung Pak Rudi, Adi bangun dengan aroma kopi dan gorengan yang menggoda. "Bangun, nak. Hari ini kamu bantu cuci piring dan layani pelanggan," kata Pak Rudi sambil melempar kain lap padanya. Adi langsung bekerja tanpa banyak bicara, tangannya yang masih kecil bergerak cepat membersihkan meja. Warung kecil itu ramai dengan sopir angkot dan pedagang pasar yang mampir sarapan. Adi belajar nama-nama mereka, tersenyum meski hatinya masih berat. Pak Rudi tidak pernah bertanya banyak tentang masa lalunya, hanya sekali ia bilang, "Kalau kamu butuh cerita, saya siap dengar." Adi diam saja. Di Jakarta, ia belajar bahwa banyak orang seperti dirinya bersembunyi di balik senyum. Suatu sore, saat sedang membersihkan lantai, Adi mendengar dua pelanggan berbisik tentang anak muda yang suka sesama jenis di kampung mereka. Kata-kata itu seperti pisau menusuk dadanya. Ia ingat ayahnya yang dulu sering ceramah tentang dosa besar. Malam harinya, Adi duduk di belakang warung sambil menatap langit Jakarta yang jarang terlihat bintangnya. "Kenapa aku harus sembunyi terus?" gumamnya. Pak Rudi mendekat dan duduk di sampingnya. "Saya tahu kamu seperti apa, Adi. Saya juga pernah diusir keluarga waktu umur 18. Tapi lihat sekarang, saya punya warung ini. Kamu bisa bangkit juga kalau mau." Itu adalah malam pertama Adi berbagi cerita. Air matanya jatuh saat menceritakan pintu yang tertutup itu. Pak Rudi hanya mendengarkan, lalu bilang, "Kamu bukan dosa, nak. Kamu hanya berbeda. Dan berbeda itu bukan berarti salah." Sejak itu, Adi bekerja lebih keras. Ia belajar membaca buku pinjaman dari perpustakaan dekat masjid, belajar matematika dan bahasa Inggris sendirian di malam hari. Pak Rudi menginginkannya ikut kursus malam gratis di pusat komunitas. Adi mulai merasa ada harapan kecil. Tapi tekanan masyarakat tetap ada. Suatu hari, seorang pelanggan warung mengomel karena Adi melayani terlalu lambat. "Anak kampung macam kamu seharusnya pulang saja ke desa," bentak pria itu. Adi menunduk, tapi di dalam hati ia berjanji tidak akan pulang sebelum bisa berdiri sendiri. Waktu berlalu, Adi berusia 16 tahun. Tubuhnya semakin tinggi, wajahnya semakin dewasa. Ia mulai membantu Pak Rudi mengelola warung lebih banyak, bahkan belajar memasak. Di komunitas kecil yang ia temui melalui Pak Rudi, Adi bertemu dengan pemuda-pemuda lain yang punya cerita serupa. Mereka bertemu diam-diam di kai kecil, berbagi pengalaman tanpa takut dihakimi. Di sana Adi belajar bahwa ia tidak sendirian. Tapi masih ada saat-saat ia meragukan diri. Saat Ramadan tiba, Adi merasa bersalah karena tidak bisa sholat dengan khusyuk seperti dulu. "Apakah Tuhan masih mencintaiku?" tanyanya dalam doa malam. Pak Rudi pernah bilang, "Tuhan menciptakan kita beragam, Adi. Yang penting kita tetap baik." Adi mulai menerima dirinya pelan-pelan. Ia menghemat setiap rupiah yang didapat, membeli baju baru dan buku pelajaran. Suatu malam, ia menulis surat untuk ibunya yang tidak pernah dibalas. "Ibu, aku baik-baik saja. Aku sedang belajar menjadi lebih baik." Surat itu ia simpan di laci kecil. Kehidupan di Jakarta mengajarinya ketangguhan. Adi pernah ditipu oleh rekan kerja, pernah sakit karena kelelahan, tapi ia bangkit lagi. Pak Rudi menjadi seperti ayah pengganti yang sabar. "Kamu punya masa depan, nak. Jangan sia-siakan," katanya setiap kali Adi hampir menyerah. Di akhir tahun kedua, Adi berhasil lulus ujian kesetaraan dan mulai bekerja paruh waktu di toko ponsel kecil. Gajinya kecil, tapi cukup untuk menyewa kamar kos sederhana bersama Pak Rudi. Untuk pertama kalinya, Adi merasa ia punya rumah baru, meski kecil. Tapi di dalam hatinya, bayang-bayang kampung Bandung masih menghantui. Ia bertanya-tanya apakah ayahnya masih marah,
apakah ibunya masih menangis diam-diam. Api kecil itu semakin besar, menjadi tekad untuk suatu hari kembali bukan sebagai anak yang diusir, tapi sebagai pria yang berhasil. Tahun ketiga di Jakarta, Adi sudah berusia 17 tahun dan mulai merasa lebih kuat. Toko ponsel tempatnya bekerja semakin ramai, dan bosnya mempercayainya untuk mengelola stok barang. Kamu pintar, Adi. Kalau terus begini, suatu hari kamu bisa buka toko sendiri, kata bosnya suatu sore. Kata-kata itu seperti angin segar bagi Adi. Ia mulai belajar bisnis online melalui ponsel bekas yang ia beli sendiri. Malam-malam ia posting iklan barang bekas di grup Acebok, dan penjualannya mulai lancar. Uang yang terkumpul ia pakai untuk kursus desain grafis online. Di komunitas kecil yang ia ikuti, Adi bertemu dengan seorang pemuda bernama Bima. Mereka sering berdiskusi tentang mimpi dan masa depan. Bima juga pernah diusir keluarga, tapi sekarang ia kuliah malam sambil kerja. Persahabatan mereka tumbuh pelan, penuh pengertian. Tapi suatu hari, Bima datang dengan wajah muram. Keluargaku menelepon, Adi. Mereka tahu aku masih suka laki-laki dan meminta aku pulang untuk menikah dengan anak tetangga. Aku takut. Adi mendengarkan cerita Bima sepanjang malam. Ia melihat bagaimana tekanan keluarga bisa menghancurkan seseorang. Akhirnya Bima memilih pulang dan mencoba berubah seperti kata orang tuanya. Itu adalah pukulan pertama bagi Adi. Ia kehilangan sahabat terbaiknya. Kenapa kita harus selalu sembunyi? Tanya Adi pada Pak Rudi. Pak Rudi hanya menghela napas. Karena dunia belum siap, nak. Tapi kamu bisa membuat dunia berubah pelan-pelan. Adi memutuskan fokus pada diri sendiri. Ia belajar lebih giat, membuat desain logo untuk usaha kecil-kecilan. Penghasilannya mulai bertambah. Ia pindah ke kos yang lebih baik, membeli laptop bekas. Di waktu luang, ia bergabung dengan kelompok dukungan bawah tanah yang bertemu di kaya tersembunyi. Di sana ia belajar bahwa banyak cerita mirip miliknya, dari anak kampung sampai anak kota. Adi mulai menjual desainnya secara online dan pesanan datang dari berbagai kota. Untuk pertama kalinya ia merasa bangga pada dirinya. Tapi luka lama masih ada. Saat lebaran tiba, Adi duduk sendirian di kosnya, mendengar takbir dari masjid dekat. Ia membayangkan ibunya memasak ketupat di rumah lama. Apakah mereka ingat aku, gumamnya. Ia menulis lagi surat untuk ibu, tapi kali ini ia kirim lewat pos dengan alamat palsu. Surat itu tidak pernah dibalas. Di tengah kesuksesan kecil itu, Adi mengalami penolakan lain. Seorang klien yang memesan desain logo membatalkan pesanan setelah tahu Adi tinggal di komunitas tersebut. Saya tidak mau berurusan dengan orang seperti kamu, kata klien itu lewat telepon. Adi menangis malam itu, tapi paginya ia bangun dengan tekad baru. Ia membuka akun bisnis sendiri dengan nama Adi Design Studio. Lambat laun, pesanan meningkat. Pak Rudi bangga melihat kemajuannya. Kamu sudah seperti anak sendiri, Adi. Di usia 18 tahun, Adi berhasil menyewa ruang kecil untuk studio desainnya. Ia merekrut 2 teman dari komunitas untuk membantu. Kehidupan mulai terasa lebih stabil. Tapi di dalam hati ia masih merindukan keluarga. Suatu malam ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara ibunya yang gemetar terdengar di ujung sana. Adi, kamu di mana, nak? Adi terdiam, air mata jatuh. Tapi sebelum ia sempat jawab, ayahnya merebut telepon dan memutuskan sambungan. Itu adalah pengingat bahwa luka belum sembuh total. Adi bekerja lebih keras lagi, membangun portofolio yang kuat. Ia mulai mimpi besar, ingin suatu hari punya rumah sendiri dan bisnis yang sukses. Persahabatan dengan teman-teman baru di komunitas memberinya kekuatan. Mereka saling dukung saat ada yang dipecat kerja karena orientasinya. Adi belajar bahwa persahabatan sejati bisa menjadi keluarga baru. Tahun itu berlalu dengan cepat.
Adi sudah berusia 19 tahun, studio kecilnya mulai dikenal di kalangan Jakarta. Ia belajar mengelola keuangan dengan baik, bahkan mengirim uang diam-diam ke ibunya melalui saudara jauh. Tapi ia belum siap pulang. Aku harus lebih kuat dulu, katanya pada cermin setiap pagi. Api di hatinya semakin menyala terang. Di usia 20 tahun, Adi sudah memiliki studio desain yang lebih besar di kawasan Senayan. Bisnisnya berkembang pesat berkat pesanan dari kai-kai kekinian dan brand lokal. Ia merekrut 3 karyawan tetap dan mulai belajar manajemen bisnis secara serius. Suatu hari, saat meeting dengan klien baru di kai, Adi bertemu dengan Dimas. Dimas adalah pemilik kai kecil yang memesan logo baru. "Desainmu bagus sekali, Mas Adi. Kamu punya bakat," kata Dimas sambil tersenyum. Adi merasa ada sesuatu yang berbeda saat melihat mata Dimas. Mereka mulai sering bertemu untuk diskusi proyek. Dimas adalah pria berusia 25 tahun yang bekerja sebagai barista sambil kuliah malam. Ia terbuka tentang identitasnya dan punya keluarga yang cukup menerima meski dengan syarat. "Keluargaku bilang asal aku bahagia dan tetap hormat, mereka oke," cerita Dimas suatu malam saat mereka makan malam bersama. Adi menceritakan kisahnya sendiri, pintu yang tertutup, perjalanan ke Jakarta, dan perjuangannya. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kamu kuat sekali, Adi. Aku bangga kenal kamu." Hubungan mereka tumbuh pelan, dari pertemanan menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka berjalan-jalan di taman, berbagi mimpi, dan saling mendukung. Dimas mengajarkan Adi cara memakan diri sendiri. "Kamu tidak salah karena mencintai siapa yang kamu cintai," katanya. Adi merasa untuk pertama kalinya ada orang yang benar-benar mengerti tanpa menghakimi. Bisnis Adi semakin maju. Ia membuka cabang kecil di Bandung secara online, tanpa memberi tahu keluarga. Uang yang ia hasilkan ia pakai untuk membantu teman-teman di komunitas yang kesulitan. Pak Rudi masih sering ia kunjungi, warung kecil itu sekarang jadi tempat berkumpul anak-anak muda yang butuh bantuan. "Kamu sudah jauh sekali, Nak," kata Pak Rudi sambil memeluknya. Tapi di tengah kebahagiaan itu ada cobaan baru. Suatu hari, Dimas mendapat tawaran kerja di Singapura. "Aku harus ambil keputusan ini, Adi. Tapi aku tidak mau ninggalin kamu," katanya dengan sedih. Adi merasa dunia runtuh lagi. Mereka berdebat malam itu, Adi takut ditinggal seperti dulu ditinggal keluarga. "Kalau kamu pergi, aku sendirian lagi," katanya menangis. Dimas memeluknya erat. "Aku tidak akan pergi kalau kamu belum siap. Kita hadapi bersama." Akhirnya Dimas menolak tawaran itu demi Adi. Itu menjadi bukti cinta yang tulus. Adi semakin yakin dengan perasaannya. Di usia 22 tahun, Adi membeli apartemen kecil untuk dirinya dan Dimas. Mereka hidup bahagia, saling mengisi. Adi belajar memasak masakan Sunda kesukaan Dimas, sementara Dimas mengajarinya mengelola keuangan lebih baik. Bisnis Adi berkembang menjadi agensi desain digital dengan 10 karyawan. Ia mulai memberikan beasiswa kecil untuk anak-anak muda gay yang putus sekolah. "Aku ingin mereka tidak mengalami apa yang aku alami," katanya pada Dimas. Tapi bayang-bayang keluarga masih ada. Adi sering mimpi buruk tentang pintu yang tertutup. Dimas selalu ada untuk menenangkannya. "Suatu hari kamu akan pulang dengan kepala tegak," katanya. Adi mulai menyisihkan uang untuk membeli tanah di Bandung. Ia ingin suatu hari membuktikan pada ayahnya bahwa anak yang diusir itu sekarang bisa berdiri sendiri. Kehidupan mereka penuh tawa dan air mata kecil. Saat Dimas sakit flu, Adi merawatnya sepanjang malam. Saat Adi stres deadline, Dimas membawakan kopi awrit. Cinta mereka sederhana tapi kuat. Di tengah kesuksesan, Adi menerima kabar dari saudara jauh bahwa ayahnya sakit parah dan keluarga punya utang banyak karena bisnis gagal. Adi diam-diam mengirim uang melalui bank tanpa memberi tahu nama.
Tapi hatinya gelisah. Sudah waktunya pulang, kata Dimas suatu malam sambil memegang tangannya. Adi mengangguk pelan. Api yang dulu kecil kini menjadi nyala besar. Ia siap menghadapi masa lalu dengan kunci masa depan di tangan. Di usia 23 tahun, Adi memutuskan kembali ke Bandung untuk pertama kalinya setelah 10 tahun. Mobil sewanya berhenti di depan rumah kayu tua yang dulu ia tinggalkan. Dimas duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. "Aku di sini bersamamu," kata Dimas. Adi turun dengan jantung berdegup kencang. Pintu yang sama masih ada, tapi catnya sudah pudar. Ia mengetuk pelan. Ibu yang membuka pintu langsung menangis saat melihatnya. "Adi anakku," ibunya memeluknya erat. Ayahnya duduk di kursi ruang tamu, tubuhnya kurus karena sakit. "Kamu pulang juga akhirnya," kata ayahnya dengan suara lemah, tapi matanya masih dingin. Adi memperkenalkan Dimas sebagai teman dekat dulu, tapi kemudian ia berterus terang. "Ini Dimas, pasanganku." Ruangan hening sejenak. Saudara-saudaranya yang sudah dewasa menunduk malu. Ayahnya batuk-batuk, lalu bilang, "Kamu masih saja dengan cara hidupmu yang salah itu." Adi tidak marah. Ia duduk dan bercerita panjang lebar tentang perjalanannya, tentang penderitaan, tentang bagaimana ia bangkit. Ia tunjukkan foto studio desainnya, rekening bank, dan rencana membeli tanah untuk keluarga. "Aku datang bukan untuk minta maaf. Aku datang untuk membantu," kata Adi tenang. Malam itu penuh air mata. Ibunya memeluknya lagi, saudara-saudaranya minta maaf karena dulu diam saja. Tapi ayahnya masih keras kepala. "Kamu bawa malu ke keluarga ini," katanya. Adi merasa luka lama terbuka lagi. Dimas menenangkannya di luar rumah. "Kamu sudah berani, Adi. Itu yang terpenting." Keesokan harinya, Adi pergi ke bank dan melunasi semua utang ayahnya secara diam-diam. Ia juga membeli obat-obatan terbaik untuk ayah. Tapi konfrontasi datang lagi saat saudara laki-lakinya yang paling tua bilang, "Kamu pikir uang bisa beli pengampunan?" Adi terluka mendengar itu. Ternyata saudaranya tahu sejak dulu tapi memilih diam karena takut ayah marah. Pengkhianatan itu terasa lebih sakit dari pengusiran dulu. Adi hampir ingin pergi lagi, tapi Dimas mengingatkannya pada mimpi mereka. "Kamu pulang bukan untuk balas dendam, tapi untuk sembuh." Adi memutuskan tinggal seminggu. Ia membantu memperbaiki rumah, membeli kulkas baru, dan mengajak ibunya ke dokter. Pelan-pelan, ayahnya mulai bicara lebih lembut. "Kamu sudah besar sekarang," kata ayahnya suatu sore sambil minum teh bersama. Adi menunjukkan kunci rumah baru yang ia beli di pinggir kota. "Ini kunci untuk masa depan kita, Pak. Kalau Bapak mau, kita bisa mulai lagi." Ayahnya diam lama, lalu mengangguk pelan. Tapi Adi tahu prosesnya masih panjang. Di tengah itu semua, cinta Dimas menjadi penopang utama. Mereka berjalan di sawah kampung berbicara tentang masa depan. Adi merasa ia sudah pulang meski belum sepenuhnya diterima. Tekanan masyarakat kampung mulai terasa lagi. Tetangga berbisik-bisik saat melihat Adi dan Dimas bersama. Tapi Adi sudah belajar tidak peduli. Ia fokus pada keluarga. Saudara perempuannya yang paling kecil mulai terbuka, bertanya tentang hidup Adi di Jakarta. "Kak, aku bangga sama kakak," katanya pelan. Kata-kata itu seperti obat penyembuh. Di akhir minggu, Adi meninggalkan amplop tebal untuk ayahnya. "Gunakan untuk berobat dan usaha lagi, Pak." Saat mobilnya meninggalkan kampung, Adi melihat ayahnya berdiri di teras, mengangkat tangan pelan. Itu adalah isyarat kecil yang berarti banyak. Perjalanan pulang ke Jakarta terasa ringan. Adi memeluk Dimas erat. "Aku sudah siap membangun hidup baru," katanya. Tapi ia tahu kunci sesungguhnya bukan hanya untuk rumah, tapi untuk hatinya yang sudah sembuh. Kini Adi berusia 24 tahun.
Studio desainnya sudah menjadi perusahaan kecil yang sukses dengan 20 karyawan. Ia dan Dimas tinggal di rumah kecil yang mereka beli bersama di pinggir Jakarta. Suatu pagi Adi menerima telepon dari ibunya. "Ayahmu ingin bertemu kamu, Nak." "Ya sudah lebih baik sekarang." Adi tersenyum. Bersama Dimas, ia kembali ke Bandung dengan mobil baru. Kali ini pintu rumah terbuka lebar. Ayahnya berdiri di teras dengan tongkat, tapi matanya tidak lagi dingin. "Masuklah, Adi dan temanmu," kata ayahnya pelan. Mereka duduk bersama di ruang tamu yang sudah direnovasi. Ayahnya menghela napas panjang. "Aku salah dulu, Nak. Aku takut apa kata orang. Tapi melihat kamu sekarang aku bangga meski masih sulit mengerti." Air mata Adi jatuh. Ia memeluk ayahnya untuk pertama kalinya setelah 10 tahun. "Aku tidak minta Bapak mengerti semuanya sekarang. Aku hanya ingin Bapak tahu aku tetap anak Bapak." Ibunya menangis bahagia. Saudara-saudaranya ikut memeluknya. Adi memberikan kunci rumah baru yang ia beli untuk keluarga. "Ini rumah untuk kita semua. Bapak bisa tinggal di sini kalau mau atau jual untuk biaya pengobatan." Ayahnya menerima kunci itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Nak." Malam itu keluarga besar berkumpul. Adi bercerita tentang perjalanannya, tentang Pak Rudi, tentang Dimas yang selalu mendukung. Dimas duduk di sampingnya, tangan mereka saling genggam di bawah meja. Tidak semua saudara langsung menerima, tapi setidaknya mereka mencoba. Adi merasa beban 10 tahun terlepas dari pundaknya. Keesokan harinya, ia dan Dimas berjalan di pantai Ancol sebelum pulang ke Jakarta. Matahari terbenam menyinari wajah mereka. Dimas memeluk Adi erat. "Kamu sudah sampai di rumah yang sesungguhnya, sayang." Adi tersenyum bahagia. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa ia ke tempat yang benar. Ia tidak lagi anak yang diusir. Ia sekarang pria yang pulang dengan kunci di tangan dan hati yang utuh. Di Jakarta, Adi melanjutkan hidupnya dengan penuh syukur. Ia membuka program bimbingan untuk anak-anak muda gay yang diusir keluarga, bekerja sama dengan Pak Rudi. Bisnisnya semakin besar, tapi ia tetap rendah hati. Setiap malam, ia berdoa dengan cara yang ia pahami sendiri. Terima kasih untuk semua pelajaran. Keluarganya di Bandung mulai sering menghubungi, meski masih ada saat-saat canggung. Ayahnya bahkan pernah bertanya tentang Dimas melalui telepon. "Dia baik untukmu ya, Nak?" Adi tersenyum. "Sangat baik, Pak." Hidup Adi sekarang penuh warna. Ia dan Dimas merencanakan perjalanan ke Bali untuk liburan pertama mereka. Di pantai sana, mereka berjalan bergandengan tanpa takut. Adi sudah belajar bahwa cinta sejati tidak perlu disembunyikan lagi. Perjalanan emosionalnya dari pengusiran sampai kembali dengan kunci bukan hanya tentang rumah isik, tapi tentang rumah di dalam hati. Ia sudah dewasa, sudah kuat, dan sudah siap menghadapi apapun. Tapi pertanyaan terbesar masih menggantung, apakah benar keluarga harus selalu dimakan meski pernah mengusir anak karena orientasi seksualnya? Benar atau salah?